Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ramadhani Aftatiani. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3 dan saya di sini akan membacakan hasil resensi saya dari novel Mada yang diciptakan oleh Gigray dan diterbitkan pada Oktober tahun 2022. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Gendis yang bertepatan pada saat itu Gendis disuruh pulang oleh orang tuanya ke kampung halamannya di Yogyakarta karena keluarganya akan mengadakan acara yang cukup besar. Dan saat pulang ke Yogyakarta, Gendis berkunjung ke perpustakaan di kampung halamannya tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang Gendis sendiri anggap bahwa laki-laki itu cukup aneh dan sangat tidak sopan. Karena di mana laki-laki itu di saat pertemuan pertama mereka langsung memeluk Gendis tanpa ada alasan yang jelas. Namun Gendis pada saat itu juga seperti mendapatkan kilasan ingatannya di masa lalu, di mana ia seperti berada di pesisir pantai dan terseret ombak yang cukup besar. Lalu setelah tersadar, Gendis berada di pesisir pantai dan ia melihat sekeliling bahwa ia yakini bahwa itu bukan masa modern yang ia tempati. Dan Gendis diselamatkan dan diangkat menjadi anak oleh sepasang suami istri yang salah satunya adalah seorang tabib dan ahli obat-obatan. Setelah berusaha menyesuaikan diri di masa lalu yang tepatnya di zaman kerajaan Majapahit, Gendis mulai sering bertemu dengan adipati yang bernama Gajah Mada. Mereka sering bertemu di kesempatan-kesempatan yang memang tidak mereka rencanakan, seperti Gajah Mada sedang berkejar-kejaran dengan prajuritnya maupun di pesisir pantai. Dan juga Gendis di masa-masa itu berteman dengan raja dari kerajaan Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Karena Gendis tahu bahwa Hayam Wuruk juga merupakan seorang time traveler seperti dia. Hayam Wuruk juga berasal dari masa modern sama seperti dia. Jadi mereka berteman sangat dekat karena saling mengetahui identitas masing-masing, meskipun di antara mereka ada tekanan kasta yang sangat-sangat kuat. Peran Gendis di novel ini sangat penting karena beliau memperjuangkan hak wanita, di mana pada saat kerajaan Majapahit berkembang, patriarki di sana masih sangat kuat, di mana KDRT, perselingkuhan laki-laki yang dianggap normal, dan lain-lain. Setelah beberapa tahun menyesuaikan diri, Majapahit mulai menaruh rasa pada Gendis dan mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, Gendis mewanti-wanti pada Gajah Mada agar perang bubat tidak pernah terjadi. Namun apalah daya, perang tersebut tetap terjadi. Perang bubat terjadi sangat hebat dan memakan banyak korban jiwa. Perang tersebut tetap terjadi karena adanya perselisihan di antara kedua kerajaan dan juga adanya campur tangan dari pihak luar negeri. Dan perang itu pun tidak terelakkan. Jadi Gendis juga pada saat perang itu menjadi salah satu korban. Pada saat Gendis sekarat, Gendis meminta Gajah Mada untuk membawa Gendis ke pesisir pantai. Dan saat di pesisir pantai, Gendis bertemu dengan Ratu Pantai Selatan yang tadinya membawa ia ke masa lalu. Setelah bertemu dengan Ratu Pantai Selatan mengatakan pada Gajah Mada bahwa ia akan membawa kembali anaknya, dalam artian bahwa Ratu Pantai Selatan akan membawa Gendis ke masa dia seharusnya hidup, di mana yaitu masa modern. Setelah benar-benar dibawa lagi oleh Ratu Pantai Selatan, Gendis baru sadar setelah beberapa tahun di masa lalu, ternyata di masa modern dia hanya melewati beberapa waktu. Setelah sadar, ia bertemu lagi dengan laki-laki itu yang ternyata di mana nama laki-laki itu adalah Armada Biru. Yang ternyata Gendis ketahui, Armada Biru adalah reinkarnasi dari seorang Gajah Mada di mana suaminya di masa lalu. Dan setelah mengetahui fakta tersebut dan banyak menceritakan banyak hal dengan Armada Biru dan juga Gendis memutuskan untuk menikah. Tamat sekian resensi dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.